Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Ilong ala bos tengau di mau itu catur. Tapi sebelum itu catur cuci tangan dulu. Sudah alat. Dia mah bol di olo gaya Corona. Kalau paling lewat itu udah dalam corona. Bu, hati-hati. Cuci tangan. Ih, mak lewat tiap beti eta Pindah. Wawa hilang nggak ada mango, corona lagi. Kuno betul. Aliheo. Itu permainan. Boh, mah betul mau aku tuh tiba foto pengalau abuti. Skak. Ilong ngoli maskak mon. Ti mau ada wale ya. Wala tanggul ti. Kuda. Anu penal kuda wala. L. Tima pada L. Lantia kan. Skak. Mati. Wala ti bukan ti mau por-por. Tapi ustaz tadi tuh. Bunting Ustaz uti Nana wanita. ngoji Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas jago ti apa ya? Mangalo kosong ti. Di tangan dulu. Tunggu simbol corona. Ustaz, masya Allah. Ninggih mata putih. Ya tak. Akal lewat ya Ustaz, tuh Ustaz, tuh lihat Ustaz. Mau itu catur kan Ustaz. Tata uti fata tiapa bot tiba. Nilat ya kan mak di tata. Ulan ustaz mati itu mati tata. Majago Ustaz. ti. Main catur Bos tengah plan Ustaz. kan harus sedangkan setengah mati aja apalagi mau tanggal. Wow, kuda liam matanggal ada apa ngali apa putih tiba tuh kuda Jawab pacuan. bakat ti apa bang mengilu kopi ah. Mai. Ti Ustaz pada di bawah puasa. Ti ustaz hobi lo kopi. Oh, bilo Hobi lo kopi. Latihan ti Ustaz pada dulu puasa. Pokoknya kan ti ustaz mabel hem tati ham lo kopi, lapetum buka lapetum suhuru, wati ham nak mota. Mengolah. Mila kopi. Manggil. Dia sabar ustaz. Saya kan menguji kesabaran. Iya. Wala lah betul Ustaz bari ul tahu di Ustaz. Pananang Masaudi ini orang yang sudah diuji kesabarannya. Dari dua mata dari Ustaz wala Semua betul manusia sabar. pasti punya masalah dan di situ kesempatan melatih kesabaran. Oh, di ustaz. Iya. Iya, kalau kita di apa namanya raja Catur. kita apa namanya Catur. buah catur kita dimakan, sabar. Catur mini. Ya. Buah catur kita dimakan. Jauh ngali Ustaz betul. Ini gila pala tuh. Maksudnya Dia mau bilang melatih dia mau mayali Ustaz dilakul ngali tiaba. Ustaz. Maksudnya Allah Ustaz. majelis begitu PKBM Iya, enggak ada suasana lihat tuh. Iya. Ada itu Ustaz. Sabar ini walau malah duduk Iya. Jadi biasanya ada orang yang mengatakan ketika dia hadapi situasi yang berat, Ya. ya hanya mengusap dada, sabar ya. Sabar. Apakah sabar itu bu itu? Apakah sabar itu hanya terucap di bibir? Sabar itu apakah hanya nampak dari tangan yang mengusap dada? Bodi. Jauh itu sabar itu. Maksudnya Puasa itu kan sebenarnya jadi momentum bagi kita untuk menunjukkan kesabaran kita itu seperti apa. Kesabaran itu ada di dalam puasa itu. Iyo cara dia memilih itu kesabaran dalam puasa loh Ustaz. Ya karena di dalam puasa itu salah satu amal yang kita hidupkan itu adalah bagaimana kita sanggup menahan apa yang sebenarnya selama ini kita nikmati tiba-tiba harus kita hindari. Yang halal tidak boleh kita lakukan. Kalau yang halal saja kita sudah bisa melatih diri untuk tidak menyentuhnya, Jo. apalagi yang haram. Ya, timah itu halal. Jo. Ya, karena puasa. Pas bodi halal mahal belum bayar. Jawa-jawa lewat itu. Makanan itu halal. Halal. Minuman itu halal. Tapi dalam keadaan berpuasa kita berusaha menahan dan itu dibarengi oleh sebuah kesabaran. Oh, itu betul. Anjas, kalau kita tidak dilatih dengan kesabaran selama bulan Ramadan, Jo. maka bagaimana mungkin kita menghadapi perkara-perkara yang haram? Ya. Iya, tentu saja tidak ada rem kesabarannya kan? Ya, kita sudah dilatih di puasa ini, bahkan yang halal saja kita sanggup untuk tidak menyentuhnya. Ya. Kan tidak boleh mau pada dekat Fatimah itu pagi-pagi. Benar li. Kalau Pak Ustaz mah bolong. Padahal sebenarnya halal. Memulai hita Pak Ustaz. Apalagi pengantin baru Ustaz. Mulai hita Bahaya.
Paling penting Jadi- ini kalau memilih puasa. Sabar Ustaz. Ya, dalam situasi yang sedang kita hadapi ini sejak Ya. sebelum Ramadan pun kita dalam keadaan yang memang sedang diuji dengan keadaan yang sulit. Bukti corona itu kan belum Ya. selesai ya. Keluarga itu Ustaz kalau nikah sebelum puasa, sabar at ilah mengundang ila keluarga. Tidak boleh sabari. Boleh sabari onunu. Wah. Jadi Itu yang terucap itu Pak Yang Ustaz. terucap itu hanya kata-kata. Tapi sesungguhnya sabar itu ada ya penjelasan tersendiri dalam Al-Qur'an. Ada uraian tersendiri dalam Al-Quran bagaimana kesabaran itu. Nah, tapi kita ingin membaca situasi yang kita hadapi saat ini. Selain puasa yang sebenarnya sedang kita jadikan sebagai momentum untuk melatih kesabaran, ya. ditambah lagi dengan situasi sulit ya, dengan adanya COVID ya, coronavirus ini, Ya. hampir semua lini itu dihantam oleh badai wabah ini. Yang biasa mencari di jalan, buruh harian, Ya. pekerjaannya hilang. Bang Ada yang di Bentor. perusahaan-perusahaan, abang bentor, ada Iya. yang di PHK, ada yang mengajar harus berhenti mengajar, Ya. ya ada yang bekerja di pasar, tidak ada pembelinya, Pegawai. pegawai, Oh ilah mau namu turun lapangan SPPD dia malik Dia karena mau- atau belek kan? ada, oke. Semua tidak mengenal profesi. Pejabat pun harus sabar untuk tidak terima THR. THR. Benar Ustaz teh ya THR utri. Coba bayangkan situasi ini ya. Dalamnya dia Pak Ustaz. Jadi Pejabat terasnya dia. Teras bangku. Dia di THR dia mengolah. dia ngomong ya. Dia mau aja THR. Dia di rumah THR tuh teras bangku. Sedangkan yang berkecukupan saja Jo. merasakan bagaimana dampak wabah ini ya. Apalagi mereka yang sudah setiap hari merasakan penderitaan, kelaparan. Nah, ini puasa sebenarnya mempertemukan dua keadaan ini, Ya. ya. Pertama Yang sudah terbiasa lapar, iya. kemudian yang memang selalu tercukupi kebutuhannya setiap hari. Jo. Saat ini mereka rasakan bagaimana penderitaan orang lapar itu. Nah, disinilah hadir ya satu dorongan untuk memunculkan satu bentuk kesalehan, namanya kesalehan sosial. Ya, bahwa di kehidupan dunia ini kita pasti selalu punya masalah. Ya. Selalu akan ada ujian-ujian yang silih berganti. Jo. Dan dalam Al-Quran itu ada jelas ya. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah 155, 156, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Khauf. Khauf itu rasa takut, kecemasan. Dan sungguh akan kami uji kalian minal khauf ya. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju', rasa lapar. Jo. Semuanya ada sekarang. Ya. Kecemasan ada. Ya. Kelaparan ada di mana-mana. Ya, bahkan ada ya diceritakan di satu kampung di Jawa, seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, Ya. karena sudah kehabisan bekal di rumah, tidak ada lagi beras untuk dimasak. Jo. Dia hanya punya satu yang bisa dia jual, yaitu HP, dan HP pun itu rusak. Dia keliling kampung mencari orang untuk membeli HP-nya itu. Ya. Dia Sampai berharap itu, Ustaz. 10.000 pun kalau ada yang mau menawar dia jual, hanya untuk beli beras untuk makan hari itu. HP dia Ustaz HP yang sudah rusak. HP-nya sudah rusak. sudah rusak. Mau dijual? Berharap puluh tamu tali Ustaz. saking Pengen beli bos 10.000 mau Iya. tali misalnya mau ngelobot Karena pantai. sudah tidak ada lagi bekal waktu itu. Padahal dia terhimpit Ustaz ya. Sudah sangat dalam kesempitan begitu luar biasa. Ya. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini semua kita rasakan. Ya, orang yang sebenarnya dalam keadaan berkecukupan saja sebelum ada Ya, wabah ini normal merasa cemas. Iya. Ya. Kita yang sehat saja merasa cemas juga, khawatir ya. Selangkah pertama kita meninggalkan rumah Jo. sudah ada rasa khawatir itu. Boleh itu. Ya. Mau duga. Apalagi sudah berdekatan begini. Oh, ya, jangan menghawatiri Ustaz. kira-kira toton uti virus uti. Itu tuh antiseptik. Nah, ini karena apa? Ini lahir karena kecemasan kita. Karena takut. Dan itu di ujian Allah. Rasa takut, kecemasan, rasa Jo. stres, depresi itu ujian Allah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, dan sedikit kekurangan harta. Semua harta-harta di kantong-kantong manusia sekarang berkurang. Jadi Covid Kas, ini juga bahkan kas negara yang kita anggap itu tidak mungkin bangkrut, sekarang mengalami hantaman luar biasa. ya. Pertumbuhan ekonomi kita itu turun begitu luar biasa. Bayangkan 1% aja pertumbuhan ekonomi itu turun, dia bisa mengancam 500.000 lapangan kerja. Kalau 2%, Ya.
berarti 1 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Dan negara mengalami hantaman luar biasa. Kas negara kita sekarang porak-poranda. Orang yang punya tabungan saja sekarang was-was Ustadz. Was-was. Apalagi yang tidak siap, tidak ada tabungan. Jangan tanya tabungan sekarang, tanya hutang sudah berapa. Oh iya, Ustadz Sudah tidak ada lagi ini orang yang punya Tiap tabungan. Ustadz beti keadaan Mas Satya. Eh. Oh, tapi dia kreatif Ustadz. Sudah ahli menjual. Luar biasa ya. Jadi ada kreasi Ada kreasi. Apa saja ada yang dijual kreativitas besok? baru ya. Menjual kulkas, Bagus. Wih, menjual dandang, tahu pakai lingol. menjual lamari. Mas sudah ahli menjual Ustadz. Kalau dulu Mahabharata dalam Kadera dong dulu. menjual kadera. Sudah spesial penjual Ustadz. Luar biasa ya. Bekerja dari rumah ya. Bekerja menjual dari rumah, apa mampu Ustadz isi lo boleh. Hidup simpanan. Mama setengah mati. Dalam kondisi yang memang terpaksa Yo. harus seperti itu kan. 3 Baik. pegadaian nak malatia mah pul-pul ngaan. Hmm. Aduh mau 5. Nah, ini Ustadz dalam posisi Ya. seperti ini. Ini sudah kalau misalnya sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan Ya, Ustadz? jadi tidak hanya sekedar kekurangan harta ya, bahkan di dalam Al-Qur'an itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan Ya. anaqsa minal amwali wal anfus. Kekurangan jiwa. Jiwa-jiwa sekarang terancam. Bahkan banyak yang sudah meninggal, sudah ya mendekati ribuan ya. Iya. Iya. Sekarang sudah ratusan gitu. Dan dalam kondisi seperti ini Al-Qur'an memberi solusi sebenarnya. Ya. Jadi Oh, iya, sebenarnya solusi tidak ini yang paling iya. penting, Pak Ustaz. Kita harus yakin, kita harus paham bahwa Allah itu menciptakan setiap sesuatu pasti bersama pasangannya kan? Ya. Ya, kecuali yang belum ketemu jodoh. Di boleh. pasangan. Mapai-pai delita boleh itu Ustadz. Kan mesti sabar Ustadz Iya, siang pasangannya, malam. Malam Ya. Ya, laki-laki pasangannya perempuan. perempuan. Madi dong pasangnya oleh abadi gotiwati Ustadz. Masalah pasangannya Solusi. solusi. Boleh tidak nih Pak Ustadz? Masalah polusi. Lo ngolah polusi. Isa memang Satya Pak Ustadz mau curhat dari hati Allah mau tapu jodoh. Bayar malatian lah nasihat. Bawa pada mati sabar ut. Kok tamu huta Ustadz? Jadi Artinya- ketika ada musibah pasti ada jalan keluar. Ya. Maka dalam posisi kita berada dalam ujian, dalam musibah itu, Ja. dalam segala kesempitan dan kekurangan itu, ya proses itu harus dijalani dengan menghadirkan yang namanya basyiris sabirin, berikan kabar gembira itu Ya. kepada orang-orang yang bersabar. Bersabar. Jadi Ya. puasa sebenarnya menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk melahirkan kesabaran. Kesabaran. Ya. Ya. Nah, apalagi puasa ini kan sesungguhnya jadi satu jalan keluar juga Ja. ya dari wabah yang mengancam kehidupan kita ini. Kan puasa itu dia bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Oh, itu Ja. Ustadz ya? Iya. Bagaimana kan justru orang lapar di saat Ah, itulah Ustadz. Dalam kondisi orang berpuasa ini hasil penelitian dari University of Southern California. Oh, pepaya. Tidak. Kok ini di Amerika itu ya, Amerika. riset ya. Jangan tambah itu universitas. Beto universitas. Yang jelasin Ustadz. Berharap pula tuh taling ngoli mau pulau Parabati. Ustadz, kan tidak enak anak. Tidak ada kok memang jauh taling ngoli betul tahun betul California begitu. Iya. Jadi Universitas California di Amerika itu melakukan sebuah riset dan ternyata ya orang yang diminta berpuasa 3 hari saja Ya. itu sudah cukup ya menghadirkan satu proses dalam tubuh meregenerasi imunitas tubuh mereka ya, antibodi mereka Dengan puasa Ustadz. dengan puasa. Dengan Arti malim menjadi kuat. Ulang terus Ustadz ya. sebenarnya bukan pada soal kekuatannya ya, tapi ada semacam proses di dalam tubuh yang melakukan proses regenerasi terhadap Imun. zat-zat antibodi itu. Oh, mali antibody lalu Ya, mali jadi- kuat Ustadz. Apa zat-zat yang buruk ya, virus-virus yang masuk Ya. itu bisa dilawan oleh antibodi kita itu. Oh, bukan kekuatan yang Iya, betul lagi jadi Ustadz, bukan. iya, jadi sebenarnya ini pun kalau orang berpuasa memang niatnya tulus ya. Ya, dia hadirkan niat ya. Ada sugesti yang hadir untuk memunculkan zat-zat yang positif Tenang itu. Ustadz. Walau. Tetangga hati lu tihesti tangguli. Khawatir. Sugesti utiga ti hesti wala. Di Pak Ustadz bilang tadi. Di hesti itu penyanyi. Oh, sugesti. Jadi- Sugesti itu Iya. feeling. Ya, Oh. jadi sugesti itu ya menghadirkan satu tekad ya, satu keinginan untuk bisa
menghadirkan pikiran positif. Ah. Jadi kita tidak boleh kalah dengan situasi yang negatif di lingkungan kita. Jo. Ya, hadirkan sugesti, misalnya sugesti ingin sehat. Ya, sugesti ingin sehat itu akan membantu orang yang sakit supaya cepat sembuh. Itu patutnya anti kita untuk Melong ngoto bawa hiala sugesti tian supaya dia sembuh. Jadi itu Ustaz, Iya, jadi puasa betapa luar ini, biasa ya. jadi puasa ini Pak Ustadz, jadi juga membantu melatih kita kesabaran, juga membangun betul. membantu untuk menghadapi beti. Iya, jadi secara fisik ya, secara fisik dari aspek kesehatan, Jo. ya, dia sangat menunjang. Ya, Peningkatan imun itu. daya tahan tubuh kita terhadap hal-hal yang sifatnya destruktif Jo. Ya. bagi kondisi tubuh kita, termasuk virus. Ya, jadi aman. ya ini hasil apa? Kita Riset. bisa search itu ya, hasil riset ini ya. Iya. Dan itu sudah dipublikasikan. Jo. Ya. Dan kondisi orang yang sedang berpuasa sesungguhnya ada satu yang hadir dalam dirinya, yaitu ya, orang puasa itu kan dalam dirinya adalah kesabaran kan? Sabar ya. Ya, kesabaran inilah yang harusnya membuat dia bisa semakin dekat dengan Allah. Dan ketika menyatu ya ketaatan di dalam diri seseorang, ada sifat-sifat agung seperti kesabaran, ada ketawaduan, rendah hati. Dalam kondisi sedang dia berpuasa itu, segala permintaannya itu menjadi sesuatu yang apa ya, tidak mustahil Allah kabulkan. Ya, Untuk Ustadz, tipe, Longolan. pernah dari kabul. Jamuna 3 bulan me pengenalan 3 bulan teh. Ya pernah Ustadz ente Dikabulkan. kabulkan itu diijabah. Arabi itu tiap ada yang Jadi menjadi penting bagi kita memahami diijabah, kesalahan. diijabah, Diijabah, ya. ya. pengenalan 3 bulan teh mau karaja mau tetep eleliti. supaya dia sabar juga Ya. kan. Sabar di daun itu enggak ada ngoli. Karena kabar gembira itu sangat dekat dengan orang sabar. Ih, Karena kalau kita menghadapi situasi yang berat ini, Jo. ya tidak dengan kesabaran, maka akan menutup datangnya kabar gembira itu. Sesungguhnya kan Allah ini kan sedang menyiapkan sesuatu. di balik Yang- ini. Iya, di balik ini, ya. Kita kasih ilustrasi ya tentang misalnya ada anak kecil yang mau diberikan, mau diambil bonekanya oleh ayahnya. Iya. Ayah kasih ke ayah bonekanya ya. Oh, tidak mau. tidak mau, kan? Tidak mau. Ya, secara manusiawi seorang anak kecil pasti tidak mau memberikan Iya. barang kesayangannya. Diminta terus besoknya, tetap tidak mau dikasih. Nah, akhirnya hari ketiga anak itu ya karena berpikir dia sayang juga ayahnya, Ilu-ilu ya berarti. terpaksa dia kasih ini boneka dan ayahnya mengganti dengan boneka yang lebih mahal. Ya. Jadi baru di situ ayahnya mengakui bahwa nah sesungguhnya ayah sudah menyiapkan ini jauh-jauh hari. Oh, Ayah. tilu alio lo boleh beda kan? Jadi sebenarnya kondisi sehat kita, kondisi bahagia kita, kenyamanan kita ingin diminta oleh Allah. Hanya Ya, Allah menyiapkan sebenarnya kabar gembira. yang dibutuhkan adalah kesabaran. Iya, kesabaran kita. Ya, keikhlasan kita melepas Jo. itu. Iya. Ya, kalau kita senantiasa punya prasangka yang baik dengan Allah, maka kesabaran ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang ya tidak mustahil bisa kita jalani. Betapa kalau orang memahami betul apa itu kesabaran, ya tidak hanya sekedar keluar dari lisannya saja. Sabar ya mas. Iya, sabar ya, tidak Mas. hanya sekedar gerakan tubuh saja, dibarengi dengan pemahaman, maka insya Allah kesabaran ini membawa dia pada satu kabar gembira yang begitu dahsyat. Ya, dan kita bisa saksikan ya bagaimana sabar itu selalu buahnya manis. Ya, Oleh orang yang sabar itu selalu dia berdoa. Ustaz toh? iya, dia minta sesuatu yang kalau apa yang Allah ambil dari kehidupan dia, dia minta diganti. Allah itu kan maha kaya. Iya. Jadi dia bersabar, mendidik dia puasin dengan dia makin bersabar. Iya. Kemudian bersabar menghadapi ini wabah ini dan dia berdoa. Iya. Itu toh. Oh itu kan Pak Ustadz bilang itu bahwa jodoh orang berpuasa adalah sabar. Iya, tidak boleh kita salah memasangkan ya. Sesuatu masalah itu kalau salah kita pasangkan, salah kita jodohkan dengan sesuatu, maka dia akan mendatangkan masalah baru. Ya. Normal, Contoh Ustaz. misalnya, ada seorang remaja yang putus asa. Dia jodoh misalnya. Iya. Akhirnya dia pasangkan ini dengan keputusasaan. Ya, akhirnya dia bunuh diri. Dia pasangan Tio. Iya. Hanya dia memasangkan dirinya dengan putus asa. Jadi kemalangan yang dia dapatkan. Mau Ada yang boleh. ada Tidak masalah, sabar Ustadz ada yang punya masalah tapi menjalani maksiat, minum minuman keras. Bukan Ya. antiseptik. Nah, itu contoh. Humai. Nah, ada yang punya masalah rumah tangga. Ya, untuk melupakan masalahnya dia main judi di tempat judi. Tet.
Iya, akhirnya apa? Karena dia salah memasangkan masalah itu, maka masalah baru muncul lagi. Diju, Di judi. tet, Lagu Romai Rama. Judi. Jadi pasangan yang tepat apa dari setiap masalah kita? Setiap musibah yang kita jalani ini pasangannya adalah kesabaran. Oh, Ya, boleh. barulah dia akan harmonis. Nah, bagaimana Tidak, kita iya. kita menjadikan kekuatan walaupun kita harus Kesabaran. kuat dalam bersabar itu, Ustaz? Kiat-kiat ini betul. Nah, jadi begini ya, sebelum itu ada motivasi dulu ya. Iya. Di dalam surah Az-Zumar ayat ke-10 disebutkan oleh Allah, "Innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab." Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahala mereka itu tidak bisa dihitung. Kalau sudah tidak bisa dihitung berarti tak terhingga kan? Jo. Setiap angka itu bisa dihitung. Tapi ini kita bisa Satu dihitung. sampai berapa triliun, sampai berapa miliar, sampai berapa triliun. Itu masih bisa dihitung. Lo ngomong bola kalkulator, Ustaz. Tapi iya, ketika orang bersabar, setiap amal yang dia lakukan, pahalanya tidak bisa dihitung. Tak terhitung. Tak terhingga. Ya, luar biasa. Bighairi hisab. Dalam surah Az-Zumar. Ini motivasi buat kita semuanya ya, bahwa apalagi sedang berpuasa. Betapa- Puasa kita menjadi berlipat ganda pahalanya karena kesabaran tadi kita Betapa hadirkan. pentingnya kesabaran itu, Iya. Ustaz. Jadi puasa kita tahun ini menjadi sangat besar pahalanya karena apa? Karena kita sedang diuji dengan situasi sulit. musibah ini. Berpuasa Ya. Benar. diuji dengan musibah, dan kita sabar berpuasa, sabar dengan musibah ini. Betul sekali ya. Akan Jadi- diperintahkan, dianjurkan tetap di rumah, sabar juga. Iya, salah satu hikmahnya memang situasi sulit sebelum puasa misalnya ya. Jo, Kita bisa makan apa saja. jo. Akhirnya dengan kondisi sedang berpuasa ya memang tidak ada uang bila akan makanan macam-macam. Iya, iya. Apalagi Tidak ada cara lain kecuali bersabar. Sabar, Ustaz. Dan kesabaran itu ada 3. Ya, kesabaran menghadapi musibah, Iya. Satu, sabar meninggalkan maksiat, 2. Yes. sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, dan level tertinggi itu adalah ya sabar ketika menghadapi meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan. Iya. Dan Oh, ada tingkatan-tingkatannya. tingkatannya yang paling rendah itu adalah kesabaran ketika ditimpa musibah. Kenapa Ya, begitu, Ustaz? itu levelnya jauh lebih tinggi ya. Itu derajatnya tinggi sekali. Karena apa? Kalau orang sabar meninggalkan maksiat, Jo. sebenarnya dia ada pilihan untuk melakukan kemaksiatan itu. Dia punya peluang, mudah dia lakukan. Dia punya uang, dia bisa beli minuman keras. Dia punya uang, dia bisa cari Oh, perempuan. artinya gampang sekali godaan, Ustaz. Godaannya mudah, dia ada pilihan. Ada power untuk iya, melaksanakan jadi itu, Ustaz. disitulah yang membuat dia derajatnya menjadi jauh lebih tinggi dibanding orang yang ketika ada musibah. Ya harus sabar kan? Jo. Tidak ada pilihan. Oh, madel mau tinggal di masa dia kan udah ke corona. Misalnya tidak ada makanan di rumah. Nah, Ya. sabar. Oh, sabar. Oh, dia. Jauh lebih. Udah hati. Oh, dia ada yang lagi potali. Jadi Oh, dia malah melakukan. itulah kesabaran yang levelnya paling Paling bawah. bawah. Oh. Dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa, tetap kesabaran itu ada ganjaran pahala, tetap besar juga pahalanya. Jo. Dan akan tetap datang betul Iya. kabar gembira betul. Nah, di dalam Al-Quran, bagaimana Allah mengurai kesabaran itu? Di Iya. surah Ar-Ra'd jelas sekali. Ayat ke-22. Iya. Innama yuwaffas sabirun ajruhum walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ada 4 ciri orang sabar itu ya. Yang pertama adalah Ada 4, ada ciri yang orang sabar ini, Ustaz. Tidak, ada 4 ciri. 4 ciri. Kan kiat kita itu linggal yang ngendi. Iya, Pak Ustaz bilang ada 4 orang yang sabar ini ada ciri. Bukan iya Jamal. Itu ada reaksi kalimat Leo. Ada 4 ciri orang-orang yang bersabar. Oh, maksudnya di Nah, jadi ternyata di Al-Quran itu orang yang mengatakan bahwa dia sabar itu bukan ciri kesabaran. Oh. Orang yang mengusap dadanya ketika dia ditimpa musibah, ketika dia dihina-hina, dicaci maki, sabar yuk, mayu ya. itu bukan ciri kesabaran. kata ada ulun Ustaz. Maksudnya Jadi orang yang Ustaz sabar, itu salah hilang mengingin patah wah sabar ya, sabar ya. Bukan ciri-ciri. padahal tidak mampu membalas, memang tidak mampu membalas kan? Jo, wacak lo bohe. Pate lo tahu tio, mandi damang preman ulti. Bukan karena Sabar. tidak sabar, bukan aja mampu memalas Tuh itu lah ya Ustaz. Mau pulang tah? Sabar. Coba kaca dingin. 1 lawan 10. Balah. Oh, dingin. Sabar Ustaz. Harus bersabar. Jadi belum Jadi dikatakan belum sabar. dikatakan sabar ketika orang mengusap dadanya ketika dia menyebut kata sabar, belum. Ini ulun Ustaz. Iya, jadi sabar itu ya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka hanya berharap wajah Allah saja. Artinya apa? Dia mengakui bahwa situasi yang dia hadapi itu memang Allah yang menghendaki.
Iya. Ketika dia meyakini semua peristiwa dalam kehidupan dia atas kehendak Allah, entah itu kesempitan, kelapangan, nikmat atau musibah, maka dalam keadaan dia ditimpa musibah pun, dalam keadaan dia sedang direndahkan, dicaci maki, dihina, ya, maka dia mengakui ini kehendak Allah terhadap diriku dan aku menerima ini dengan ikhlas, aku berlapang dada dan aku hanya berharap pahala darimu ya Allah. Oh. Dia tidak ada pikiran untuk balas dendam. Ya. Dia itu sakile Iya. sakile dia mampu. Tidak ada kata-kata Iya. Ustaz. Jadi Misalnya dia ya, ikhlas. ketika misalnya dia ketika tadi situasi tadi ada tembok di belakang ya. Iya. Dia dalam keadaan lemah. Sakile dingin tuh balak. Tiba-tiba dia menjadi satu komandan pasukan yang memimpin 100 anggota pasukan tentara misalnya. 10 orang bisa dia kalahkan. Tapi begitu dia menjadi seorang komandan tentara, dia ketemu lagi dengan orang itu, ya, maka kesabaran itu bukan ada pada ketika dia membalas, tapi ketika dia memuji orang yang dulu pernah menzolimi dia. Nah, luar biasa kan? Ketika kita bertemu kembali dengan orang yang dulu menzolimi kita, ya, kemudian kita tidak membalas dia, justru kita memberikan dia pujian, kita berikan dia kebaikan. Dan itu ciri kesabaran yang juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-22 ini. Ya. Jadi itu yang pertama ya, pengakuan dulu. Ya. Gitu. Yang kedua ya, di dalam Al-Quran itu dijelaskan wa aqamus shalah. Ya, dan wa aqamus shalah, dan dia mendirikan salat. Iya. Jadi sesungguhnya kalau dalam situasi seperti ini, dalam situasi sulit seperti ini, justru mengendur ibadah kita, maka terlepaslah ciri kesabaran itu dari orang itu. Dalam arti harus harusnya semakin Allah tekan dia, Allah mau uji. Tutup tiuti hemu tadi ya. Kira-kira karena dongko sehati taliti. Kalau dongko mau datang ini. Nah, coba saya uji dulu, saya ambil nikmat ini dari dia. Hanya dengan jangan kemana-mana, di rumah saja. Begitu nikmat itu putus, ibadahnya juga putus. Nanti bawa berarti jauh tutup mulai kendur. Mulai kendur. Menjauh dia ya dari urusan-urusan ibadah. Harusnya justru kesabaran itu nampak dari situ. Yang terjadi mulai emosi Ustaz. Emosi itu standar. Anu emosi itu latihan dari lingoli. Anu lingoli dari latihan itu emosi. Anu emosi kan masih standar. Warna ingin apa emosi itu. Mau penambahan es. Lebih jelas bagaimana keadaan orang seperti itu ketika dia dalam ibadah tidak mengendur. Lihat saja bagaimana Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah. Ya. Gimana Ustaz? Iblis ya menduga bahwa ketaatan Nabi Ayub itu justru karena dia banyak harta. Iya, banyak harta. Ya, tapi Allah apa namanya? Allah lakukan ya, Allah takdirkan dia dihilangkan hartanya. Kebun-kebunnya terbakar ya. Dan setan akan apa namanya? Menunggu keadaan Nabi Ayub setelah itu. Ternyata setan bertambah kejengkelannya. Ya, iblis bertambah jengkel karena Nabi Ayub tetap beriman kepada Allah. Ibadahnya kendur Ustaz. Iya. Malah justru lebih kuat. Iya. Sabarannya gimana? Kemudian diminta lagi, barangkali karena dia punya anak-anaknya, maka anak-anaknya wafat. Barangkali karena dia sehat, maka Allah datangkan penyakit yang sangat menjijikan dalam kehidupan dia. Dia tetap bersabar dan dia tetap beribadah kepada Allah, tidak putus. Jadi kemudian yang kedua, dalam Al-Quran, kebaikannya tidak luntur. Ya, wa anfaku. Ya, mereka menginfakkan apa mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi mereka tetap berbuat baik, tetap berbagi apa yang mereka miliki kepada orang lain, meskipun mereka ditimpa kesulitan. Itu ciri-ciri kesabaran itu sebenarnya tidak mudah. Jadi artinya Ustaz tuan kalau kita orang betias masatnya di musibah corona COVID ini, meskipun dalam kesulitan kita juga tetap sabar dan membantu sesama. Jangan ada yang misalnya minta bantuan penuh bopale satu kaleng saja ya. Hingga bahwa Allah susah, ya. Saya juga ini susah. Jangan minta sama saya. Jangan harus seperti itu. Nah, sebaiknya tidak berusaha apapun ya. Kan sebenarnya Allah itu menitipkan kepada kita apapun itu, tetap kita bisa berbagi. Ya, gitu. Oleh karena itu, ya, tetap jangan kendurkan setiap ibadah kita. Ya, kemudian yang berikut adalah yang terakhir di surah Ar-Ra'd itu Allah gambarkan ciri orang sabar itu adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ya, mereka itu mengganti setiap peluang berbuat buruknya itu dengan kebaikan.
Oh. Ya, contoh misalnya tadi dia sudah mampu balas, Ijo. tapi dia tidak balas. Dia ganti itu dengan kebaikan, diajak makan tuh orang, ya. Gitu. Dulu waktu dia masih stafnya, bawahannya, dia sering dizolimi. Tapi ketika begitu Allah putar keadaannya, dia jadi bosnya, dan dulu bosnya jadi bawahan dia tidak berbuat zalim terhadap orang yang dulu menzoliminya. Bahkan dia tetap ya menjaga kebaikan-kebaikan itu kepada orang yang dulu menzolimi dia. Jadi itu ya yadruna bil hasanati sayyi'ah. Itu tanggul itu orang berpuasa itu judulnya adalah sabar. Iya. Jadi misalnya panitia pembangunan masjid. Ijo. Ya. Tiba-tiba sholat zuhur sendirian. Ya. Masjid masih butuh 10 juta untuk menyelesaikan tempat sholat ya. Atau tempat pembangunan wudhu gitu. Tiba-tiba ada pengusaha datang buru-buru ya. Begitu dia selesai sholat, siapa panitia? Saya titip 10 juta boleh? Ya, untuk 10 juta buat Abah sendiri kan? Tidak ada yang tahu. Ya, sebentar habis maghrib semua lapor ke sana 10 juta. Ada setan yang lewat. Dia Kode penuh 1 juta amal jat. Tidak ada yang tahu ini. setan itu Ustaz abang wawa iyo. Mapole mapale balde latih pun tingoli. Kan Bu ambil 10 juta, lapor saja 9 juta. Tapi begitu dia umumkan, dia ganti peluang berbuat jahat itu, dia tambah 100.000 itu 10 juta. 10 juta 100.000. Dia umumkan, ada yang tadi yang menyumbang 10 juta 100.000. Luar biasa. Padahal dia bisa ambil 1 juta kan? Ya. Malah justru buat dulu yang kalau 100.000. Iya, padahal 100.000 itu pun dia butuh untuk makan keluarganya hari itu. Aduh, dan itu tergantikan nanti. Inilah ciri kesabaran yang sesungguhnya hakikatnya begitu berat untuk kita amalkan. Oleh karena itu ini puasa insya Allah jadi sarana paling tepat untuk melatih kesabaran. Benar ini Ustaz. Berpuasa, dilatih kesabaran, dan dilatih juga kesabaran, kekuatan sabar kita, keimanan kita dengan adanya wabah. Insya Allah. Ya. Makanya ini hati-hati menghimata boleh boda hati sabar Ustaz. Pola tile tola. Pola lemai latih. Pola lemai latih itu Ustaz. Tengok aja sabar malas dia Ustaz. Sabario udah mapil makelingol. Melatih Ustaz kalau maaf. Kan hati kan tipe-tipe orang jujur jadi utama nanti. Oh, gak. Mesti wala mata lihat Ustaz ali jabut kopi. Semprot. Madet nih Ustaz mau mapol dulu. Alhamdulillah. Ustaz malah berbagi pol ilmu begitu belajar. Terian. Yang mau boleh mobile itu catur main. Wala main catur setengah plane. Enggak boleh setengah papan utama itu catur dari ilmu lima. Malah bawa tiga langkah langsung mundur. Awak gue tuh itu. Mana dulu? Iya, terus Ustaz. Buat tidak mau tiap lima lah. Tahu lah onti. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.